Selamat pagi, ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu, podcastnya Jurnal Lembu. Kebetulan minggu-minggu ini nyebabin gua jadi sakit batuk sama pilek, jadi suara belum 100% balik. Ini juga sebenarnya masih belum balik karena cuaca. Tapi paling enggak suaranya sekarang udah balik, nggak terlalu flu-flu kayak kemarin gitu ya, yang jadi berat. Jadi gak enak juga kalau bikin podcast dalam keadaan sakit flu gitu ya. Udah suaranya bindeng, kalau jadi flu tambah bindeng lagi, nggak enak lah gitu kan. Thanks juga buat Dolby yang tetap setia menemani podcast saya. Iya. Dan sebentar lagi akan ada THR masuk ya, tunjangan hari raya buat teman-teman non muslim. Biasanya kan kalau yang muslim kan THR-nya di tengah tahun ya. Nah ini sebentar lagi mau menjelang mau menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah biasanya nih pada semangat nih liburan, tapi nggak tahu ya karena situasi banjir nih. Moga-moga teman-teman Bapak Ibu yang akan berpergian jauh selalu hati-hati, lihat situasi ya gitu. Gue sih sendiri sebenarnya agak trauma di tahun 2020 karena persis tanggal 1 Januarinya itu 2020 lah ya, kalau nggak salah itu seingat saya. Itu kita kebanjirannya itu setengah leher. Nah itu bikin gak enak banget. Dan jangan lupa kalau teman-teman belum ingin memakai THR-nya, nggak usah dipakai THR-nya, jadi diinvestasikan aja ke reksadana sama reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Sabtu kemarin pas lagi ngajar itu ada pas pulang ya, tiba-tiba ada teman-teman binus yang tanya, ngobrol-ngobrol nih Pak, ini sahamnya apa ya Pak, bagus ya Pak, terus kemudian reksadananya apa gitu. Nah gue akan mengatakan demikian, sulit bagi gue untuk merekomendasikan sebuah saham karena itu butuh jam terbang, karena kita bukan trader ya, satu hari main masuk keluar bukan gitu. Tapi gue sendiri adalah seorang investor yang sering melihat perusahaannya, kinerjanya, dan pasti itu butuh waktu, butuh belajar ya, paling nggak buat nanti masa depan gue kan gitu. Jadi belajar ilmu buat ilmu. Sedangkan kalau teman-teman maunya passive income, dan itu duit ditaruh terus kemudian dipercayakan kepada fund manager, itu udah kayak passive income sendiri yang jalan gitu. Taruhnya di reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Jadi untuk nyoba pertama kali taruh di reksadana pasar uang karena itu pencairannya jauh lebih mudah gitu ya, satu hari doang masuk, satu hari, terus kemudian keluarnya butuh satu hari. Nah gitu untuk keluarnya itu reksadana pasar uang. Beda sama saham masuk keluar cepet langsung set gitu, ada potongannya biasanya. Sama aja reksadana juga. Nah untuk yang agak lebih berkelas lah kalau gitu ya, untuk lebih berkelas di atasnya reksadana pasar uang, yaitu reksadana pendapatan tetap. Gue rekomennya sih di sini reksadana pendapatan tetap, tidak kecampuran maupun ke reksadana saham. Karena ada juga yang menuturkan, seorang dosen yang udah sampai 10 tahun ya, kalau nggak salah udah 10 tahun naruh di reksadana saham oleh fund manajernya. Ternyata setelah 10 tahun bukan tambah naik ya, malah turun. Makanya selalu diversifikasi aja, taruhnya di mana gitu. Jadi kalau reksadana sahamnya nggak untung udah setelah 10 tahun, ya keluarin aja dan nebus lah, ibaratnya nebus di reksadana pendapatan tetap atau pasar uang gitu. Jadi nebusnya minusnya berapa gitu ya. Ya memang ini tricky banget, nggak ada yang memberikan jaminan apapun karena segala macam keputusan investasi itu di tangan kita. Tapi memang pasti kita tetap butuh mentor, tetap butuh orang yang
memberikan masukan dan segala macam. Ya kita terus belajar, harus terus belajar. Soalnya buktinya ada yang dosen yang nanya seperti itu gitu, udah naruh cukup lama. Nah, dan sekali lagi ini tipsnya, kita kembali ke laptop. Jadi kalau THR-nya belum dipakai, belum terlalu perlu, silakan diinvestasikan. Tapi kalau pernah pakai kartu kredit, utangnya banyak karena mungkin liburan ke Bali gitu, jadi sebaiknya dibayar deh pakai THR-nya. Nah gitu. Karena utang itu berbahaya. Sebaiknya dibayarkan. Gue juga selalu bilang ke adik gue yang masih ngutang 2 tahun lagi untuk mobilnya dia, ya hidup karena ngutangin mobil. Dan gue bilang fokus gitu. Fokus, kalau lo dapat duit lebih apapun itu, fokus. Lo masukin duit lo taruh di tempat aman, jangan dipakai-pakai, dan lo fokus untuk bayar gitu, untuk bayar utang. Jangan macam-macam, jangan kayak orang kebanyakan duit padahal sebenarnya dia lagi utangnya lagi banyak gitu, masih 2 tahun nyicil. Jadi selalu berhati-hati. Baik, selamat bekerja buat teman-teman, tetap semangat, salam cerdas finansial, sampai jumpa di podcast gue yang berikutnya.